Video pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang rumah tanaman. Untuk kelompok 1 yaitu ada Opianda, Berlin, Rizky, Dewi, Arif Yahdi, dan Ali Akbar. Rumah tanaman adalah sebuah bangunan di mana tanaman dibudidayakan. Rumah tanaman menjadi panas karena radiasi elektromagnetik yang datang dari matahari, memanaskan tumbuhan, tanah, dan barang lainnya di dalam bangunan ini. Kaca yang digunakan untuk rumah kaca bekerja sebagai medium transmisi yang dapat memilih frekuensi spektral yang berbeda-beda, dan efeknya adalah untuk menangkap energi di dalam rumah kaca, yang memanaskan tumbuhan dan tanah di dalamnya, yang juga memanaskan udara dekat tanah, dan udara ini dicegah naik ke atas dan mengalir keluar. Oleh karena itu, rumah kaca bekerja dengan menangkap radiasi elektromagnetik dan mencegah konveksi. Fungsi yang kedua yaitu memberikan tanaman, mencegah tanaman dari Baik, saya akan presentasi dari Berlin tadi, yaitu yang pertama ada penampilan lebih baik, kaca jauh lebih bersih, lebih seragam ukurannya, dan yang keempat lebih sehat dan akrab lingkungannya. Greenhouse berdasarkan teknologi. Yang pertama, yang kedua ada, dan yang terakhir ada high technology greenhouse. Baiklah, saya akan melanjutkan paparan dari Saudara Billy, medium teknologi greenhouse, yaitu merupakan bangunan tanaman dengan sistem teknologi menengah dengan dinding vertikal 3-4 meter dan tiang tengah 4-5 meter. Pada bangunan ini menggunakan material yang lebih mahal dibanding teknologi greenhouse. Untuk otomatisasinya, sudah terdapat vertigas otomatis. Dalam penggunaan pestisida sudah dapat diminimalisir. Next. Kemudian ada high teknologi greenhouse. Merupakan bangunan tanaman yang memiliki tinggi tiang samping 4-5 meter, 4-8 meter, memiliki pertukaran udara aktif berupa ventilasi sehingga suhu di dalam bangunan dapat disesuaikan. Untuk kontrol tanaman sudah sepenuhnya otomatis, seperti pengairan menggunakan sensor, suhu, dan manajemen hama yang sudah canggih, sehingga produktivitas dapat meningkat jauh lebih besar. Baiklah, saya akan melanjutkan syarat untuk rumah tanaman. Yang pertama itu, rumah tanaman harus ditempatkan pada lahan yang terbuka, yang cukup akan cahaya matahari. Yang kedua itu ditempatkan dengan bedengan atau meja. Fungsinya itu untuk mengurangi penaungan oleh bangunan tanaman itu sendiri. Yang ketiga itu dapat digabung dengan dibangun ke arah utara selatan agar penyinaran mataharinya itu merata. Selanjutnya itu lokasinya itu harus memiliki drainase yang bagus, harus tersedia air irigasi, dan terlindung dari angin yang berlebihan. Adapun syarat fondasi pada rumah tanaman ini
Fondasi itu harus dirancang kuat untuk menahan beban ke atas, penggulingan dan penurunan beban ke bawah. Yang kedua itu untuk greenhouse permanen, fondasi itu harus terbuat dari bahan yang awet dan kuat. Yang ketiga itu rumah tanaman harus ditutup dengan polyethylene, biasanya tidak memerlukan fondasi yang kuat, tetapi memerlukan tiang yang diset dengan pijakan kaki beton. Nah, adapun syarat rangka dan penutup itu, rangka harus mampu menahan beban jeruji pembawa, rangka harus menahan tiupan angin, material rangka itu berupa baja, kayu, dan aluminium. Sedangkan untuk penutup itu harus bersifat awet dan ekonomis, dapat menahan beban yang berat dari tiupan angin, dan dipasang secara erat dan pas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Billy. Adapun manfaat dari rumah tanaman itu sendiri, yang pertama yaitu meningkatkan hasil produksi, yang kedua meningkatkan kualitas hasil produksi, dan yang ketiga dapat meminimalisir penggunaan pestisida. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Lebih dan kurang kami meminta maaf. Pada Tuhan kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.